Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, "terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Injil hari ini adalah Injil penyembuhan lainnya. Fokus untuk Injil hari ini adalah seorang pria yang tuli. Pria ini tidak hanya tuli, tetapi ia juga kesulitan berbicara. Hampir mustahil bagi pria ini untuk berkomunikasi dengan siapapun. Pria itu sendiri tidak mendekati Yesus. Sahabat-sahabatnya lah yang membawanya kepada Yesus, dan mereka memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan orang itu. Saudara dan saudari terkasih, Yesus tidak langsung menyembuhkan orang itu. Sebaliknya, Yesus menjauhkan orang itu dari kumpulan orang banyak. Mungkin Yesus sadar bahwa pria itu tidak menginginkan pertunjukan, dan kemungkinan besar Yesus tidak ingin menjadi pemain sandiwara. Yesus adalah seorang yang mengasihi dan beribah hati. Yesus hanya ingin membuat pria itu utuh sekali lagi, dan Yesus melakukannya. Saudara dan saudari, apa halangan kita? Apakah dalam kehidupan kita yang ingin kita sembuhkan? Apa yang kita percaya akan membuat kita utuh lagi? Apakah kita memiliki keberanian dan kepercayaan untuk mewujudkan keinginan dan kerinduan kita kepada Yesus dewasa ini? Apakah kita percaya bahwa Yesus menyembuhkan kita, bahkan jika kita tidak mengalaminya? Apakah kita akan mengandalkan Yesus saat ini? Saudara dan saudari terkasih, semoga firman Allah hari ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.